buat semuanya yang sudah merayakan hari Imlek. Belum mentang-mentang dia bajunya merah gimana? Nah, soalnya ada orang-orang juga yang pada pakai bajunya baju-baju Kyonghee gitu. Oh, Kyonghee. Tapi nggak apa-apa kan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Budaya kita luar biasa banyak sekali. Ya, kita harus bangga pastinya ya. Assalamualaikum Sobat Ambiar, selamat hari Jumat berkah ya. Udah hari Jumat aja ya, cepet banget. Iya, semoga keberkahan buat kita semuanya. Iya, pokoknya yang lagi kerja, selamat bekerja. Iya, kamu apa kabar sayang? Aku Baik, I miss you so much. Kita kangen loh sama kamu, tapi alhamdulillah ya, maksudnya kita semua di sini punya bakat yang bisa disalurkan untuk bisa mencari rezeki. Nah, mumpung hari Jumat kita mensyukuri berkat dan juga berkah termasuk bakat yang diberikan sama Tuhan. Betul. Untuk bisa maksimalkan supaya rezekinya bisa kita bagikan sama orang yang membutuhkan. Lihatlah Perlan 86, tahu nggak bakat mereka apa? Apa? Bakat orang tuh kalau biasanya selalu kita berdoa kita ingin punya bakat menjadi orang sukses. Nah, kalau Perlan? Mereka realitanya bakatnya menjadi orang ketiga. Oh gitu. Kalau aku juga punya bakat. Dewi Persik bakatnya apa? Bakatnya memikat duda. Kalau King Nasar? Aku banyak sekali, salah satunya mengeruk harta. Kalau aku bakat aku bakat kamu apa? Bersilat lidah ya. Kalau Kakak Reni Lano? Bakatnya apa? Bukan memikat. Tapi operasi. Bukan. Bukan memikat. Tapi bakatnya menjilat. Tapi pagi hari ini aku suka sama kaosnya Kak Dewi. Lucu banget kaosnya Kak. Oh makasih, soalnya banyak kan netizen yang guguk. Nah ini enggak maksudnya pecinta binatang sampai akhirnya kreativitasnya. Dia tadi pagi baru marah-marah loh. Bakatnya diaplikasikan ya kan netizen yang baik, yang nggak baik. Ini bintang tamunya teman-teman aku cepet panggil dong. Ini mereka semua punya bakat luar biasa. Hari ini temanya tentang bakat-bakat yang wow sekali. Ini dulu ajang pencarian bakat nomor 1 di seluruh dunia. Wow. Ya, waktu era saya. Kurang lebih lagunya seperti ini. Terbanglah tinggi menuju angkasa. Di pagi-pagi Ambiar, ini dia Siti Gitaan KDI. Gitu kayaknya dulu. Enggak seru. Nasar gimana gayanya? Tererere gitu kan, ya kan. Ya kan. Jadilah bintang gitu. Dulu kayak kamu tidak gitu seperti itu. Dulu ketika masih dulu aku masih bagus, sekarang tambah meleot. Kamu ngomong gitu. Ya dia paling heboh sendiri. Paling heboh sendiri deh. Tapi luar biasa ini. Kita menyaksikan perjuangan kalian di KDI dari dulu ya. Dulu ya, program kami ini adalah pionir program-program talent search sekarang. Tapi memang betul. Tapi by the way, yang nyiptain lagu ini tuh siapa sih? Cakep banget ya lagunya ya. Katanya di Nini Towok ya? Trio Utami. Om Bayi. Oh, Bayi. Gak nyala ya? Oke. Di sini mereka tergabung dari KDI, ada 2 generasi, KDI 1 dan juga kita KDI 2 ya. Dan puncaknya itu adalah kami KDI 1 dan KDI 2 itu menjuarai program TV seluruh dunia saat itu. Jadi sebelum ada yang lain-lain tuh kita dulu. Tapi bener ya. Enggak, tapi memang menjuarai rating waktu itu TV nomor 1. Tapi bener. Tapi itu betul. Dan tahu nggak musik sebelah situ? Tuh yang situ tuh. Itu pertama kali aku meletek gara-gara mereka. Perlan 86 ya. Ya Kak Perlan Kak. Gak nyangka kalian yang bertanggung jawab. Kenapa gue cerita nih? Ternyata kalian sudah tua ya. KDI kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kita bakal lihat ada satu fakta. Ternyata faktanya Aan ini teman sekamar dari King Nasar. Apa yang terjadi di kamar mereka kita lihat yang satu ini. Jangan cerita di sini dong. Ada yang baju putih, teman kami juga namanya Maya. Nggak diundang, maaf ya Maya. Saya mau nanya sama kalian berdua. Kalian berdua sekamar. Sekamar. Kita sekamar. Jadi siapa yang mengkontaminasi siapa? Gimana An? Tadi sebenarnya itu aku memang sedikit ada tambahan dikit tadi. Sebenarnya nggak begitu ceritanya. Enggak, aku emang ramah dulu tuh karena aku paling kecil. Nah, jadi kan aku waktu itu kan call terakhir tuh datang. Ya. Baru dapat kunci kamarnya ternyata
Sekamar sama Nggak dapet. Nah, kamunya udah ada di kamar kan waktu itu. Ya karena aku nunggu kamu, Benar gak? Kami dengar kabar dari panitia yang kami dengar informasinya bahwa sebetulnya kamu tuh ingin berganti kamar gak mau sama King Nasar. Iya. Aan tuh sebenarnya cocoknya sama Safarudin, Kak. Ada Safarudin dari Makassar. Nah, tapi aku bilang aku nggak mau, aku mau sama Aan. Karena kesan pertamanya baik banget. Karena kan aku sama semua nanya, karena aku paling kecil. Ya. Jadi aku nanya dulu tuh, halo ini kamu siapa, ini siapa gitu nanya. Enggak begitu. Nah, nanya begitu. Enggak. Sampai gue cerita nih. Gimana An? Ceritakan An. Jadi ceritanya kan begini waktu itu kan. Coba Oke, kita simulasi silakan. Iya, gimana kenalan dulu, gue yang nanya duluan kok. Itu ceritanya kamar ada pintu nih kan, pintu kamar gitu. Pintu Rambut ya? aku dulu masih segini. Rambut kamu segini? Panjang. Oh, King Nasar segini dong rambutnya. Enggak, dulu aku di Moha kayak Pink. Nih, Kayak Pink. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sebentar. Itu dulu. Tuh, karena udah duluan di kamar. Pas begitu buka pintu begini. Aan ya. Tapi bener, aku buka pintu sedikit-sedikit, kan aku takut ya. Enggak, bukan. Aku justru yang takut sama kamu. Oh enggak gitu. An, tapi dulu itu King tuh berapa lama sih kalian bareng di kamar itu ketika Lama banget ya. karena Berbulan-bulan karena berbulan-bulan Iya. berbulan-bulan kebiasaan King Nasar tuh apa Berarti berbulan? tahu dong kebiasaan King Nasar. Kebiasaannya tuh apa? Tahu banget. Apa aja? Jangan jahat. Kamu cerita, aku pun cerita di sini. Apa kebiasaannya Ansel? Jadi gini waktu Boleh, itu nggak di apa-apa. sini aja Geser ceritanya di sini aja. Apa kebiasaan? Coba mau Di denger waktu aja itu kan. sih, lu mau ngomong apa? Ya Ya, apa? Kalau di kamar mandi. Iya, kamar mandi lama. Lama banget. Ya, tapi kan lu juga ikutan masuk kan? Kan Siti, begitu Siti tahu kelakuan kita di asrama laki, Siti pengen gabung. Oh jadi Tempat laki. asramanya laki-laki Bisa kan? Bisa. Itu kan yang seru. Tapi izin sebentar ya, saya mau nanya juga sama pencipta tim songnya. Mbak Tri Utami gimana perasaan? Mbak Tri Utami ngantuk ya? Ngantuk ya? Emang Mbak Tri Utami ketika itu juri ya? Enggak. Enggak. Sukain tim Cuma songnya dia ya? menciptakan. Menciptakan Tapi lagu ini tadi itu ya? Apa yang tidak akan pernah bisa dilupakan untuk kalian berdua sesama teman? Ini kita ngebahas mereka berdua dulu, nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, silakan. Sesama teman sekamar. Enggak, karena mereka pada saat itu bermusuhan yang dua ini. Beda generasi, KDI 2 kayak gitu. Oh, beda generasi. Oh iya, aku lupa. Ya, coba apa sih yang paling tidak bisa dilupakan untuk King Nasar dan juga An, khususnya kalian berdua? Apaan? Apa ya? Palingnya waktu kita Suka dukanya apa? waktu kita suka belanja ke sana waktu itu awal-awal ya. Dulu lu nggak ngasih belanja guaan. Nggak begitu. Aku kan penakut. Aku tuh paling kecil dulu tuh 16 tahun umurnya. Kamu sudah 16 tahun. 16 tahun, tapi 16 tahun tapi udah begini. Iya. Cuman Alam ya. iya sama Aan tuh suka ditakut-takutin. Sama Safarudin tuh suka ditakut-takutin. Yang bela aku tuh nggak ada di asrama Takut-takutin cowok. apa? Enggak, jadi gini. Hantu gitu. Nasar itu memang di antara kita semua paling kecil. Paling kecil. Paling rame Kecil. juga dia. Paling rame juga. Dan apa ya? Selalu Paling ganteng. ceria. Tapi dia pada saat itu dia paling kecil memang, tapi dia paling dewasa loh pemikirannya. Oh, sok si Aan. Iya. Paling cucok gitu ya? Paling cocok, Kak. Ya paling melewat ya, Kak. Udah gitu aja, Kak, Jadi itu yang poinnya. paling ramai. Tapi kalau Siti di karantina paling deket sama siapa? Sama Maya deket, udah gitu sama kita satu kamar tuh sama Eva, sama Ika. Ya, jadi ya sebenarnya deket semuanya ya, karena mereka kita sama-sama karena cewek kali ya, jadi lebih sering banyak ngobrol gitu. Jadi kalau sama laki-laki ya karena mungkin dipisah, jarang ketemunya. Tapi kamu kan juga deket sama Nasar waktu itu kan? Iya, Karena Nasar Nasar suka sama Siti Pas kan? 5 ya, pas 5 besar ya. aku kayaknya aku begitu ngeliat Siti tuh kayak ngeliat ini Aishwarya Rai itu. Tuh, Kalau Siti ngeliat kamu kayak apa? gak usah diceritakan ini tuh. Nah, tapi benar dulu tuh emang kita cowok asramanya rada jauh. Jauh. Beda blok gitu. Beda blok ya. Teh Gita, ini kan beda generasi. Kalau Teh Gita kan KDI generasi yang kedua ya. Pengalaman yang tidak akan pernah bisa dilupakan sama Teh Gita tuh apa?
Pengalaman yang tentunya yang paling berkesan itu saya bisa tampil di panggung yang sangat megah, ditonton oleh ribuan bahkan mungkin jutaan manusia. Dan waktu itu saya ingat banget, mungkin kalau mental saya kurang kuat, saya bisa pingsan melihat betapa megahnya panggung KDI pada waktu itu. Dan kita kan kalau Kasiti itu kan lama ya, 1 bulan ya bisa 1 kamar dengan dengan teman-teman. Kalau saya tuh per seminggu sekali. Diganti rolling. Iya, jadi kita itu sering berantem. Kenapa? Karena yang satu seneng AC-nya dingin, yang satu gak suka pakai AC. Jadi itu sering kita tengkar dengan teman-teman satu kampus. Waktu Satu kita mah nggak ada tengkar-tengkar ya. Cuman rebutan selimut doang. Kita mah nggak pernah bertengkar. Iya, tapi Nggak pernah bertengkar AC karena memang waktu angkatan kalian belum dipasang AC ya. Belum ada. Kipas. Teh Gita juara 1 kan ya, alhamdulillah ya. Ketika diumumkan sebagai juara 1 tuh gimana? Teh Gita kan jutaan pasang mata yang menyaksikan seluruh Indonesia. jadi saya itu punya prinsip, yang penting saya berjuang, yang penting saya berdoa, saya memaksimalkan perjuangan. Jadi untuk masalah juara atau tidak saya pasrahkan sama Allah. Jadi happy aja selama 20 peserta itu, dari yang dijemput 20, 19 sampai 3 besar. Sebetulnya saya tuh ngerasa wow, saya udah masuk 3 besar gitu. Jadi juara 3 pun gak apa-apa waktu itu prinsipnya. Yang penting Udah jadi juara lah. udah jadi juara lah gitu. Sama kayak aku waktu itu. Tahu-tahu juara 1 gitu. Waktu itu juga begitu. Kayak mimpi. Sebentar doang, kita belum selesai jadi potong. Kita kan lagi ngomong, lu mah dipotong. Itu ini KDI itu kontes debat Indonesia ya? Soalnya kita dikontrak, kalau ada dipotong ini, tambah lagi bayarnya. Tapi ada yang lebih berkesan lagi. Apa? Saya bisa duet sama Nasar KDI waktu itu. Betul, karena saat itu memang buat saya di waktu KD2 itu Neng Gita tuh termasuk yang suaranya itu menurut aku kalau orang Sunda bilang haleuang banget gitu ya, jadi enak sekali di telinga. What is haleuang? Haleuang itu ngagereleng gitu. What is ngagereleng? Apa ya, pokoknya merdu sekali gitu. Halimpuin. Halim sekali gitu. Jadi Pulen. diduetkan lah. Siti juara 1 angkatan pertama, hadiahnya berapa? Berapa sih, Sar? Waktu itu dulu kita 4,5 Dapatnya ya. mobil. Dapatnya mobil box katanya ya. Mobil. Enggak. Dengar ya. Ada aja. Dulu waktu kami itu ada mobil, ada uang tunai, ada jalan-jalan, ada segala macam. Pionir kami ini. Banyak ya sponsornya ya dulu ya. Iya hadiahnya gede. Gue juga lupa, orang tahun lalu kan gue juga hostnya. Ya gue lupa. Gimana? Ya udah ganti TV sih. Kalau Teh Gita Apa? hadiahnya? Hadiahnya sama sih, uang juga, mobil juga, dan kita juga sangat dimanjakan sama pihak Besar banget. TV dulu ya. Betul. Keren lah pokoknya KDI 1, KDI 2 tuh keren banget. Kalau Teh Siti juga sama. Sama. Ya alhamdulillah ya. Jadi Tapi yang juara 1-nya aja yang dapat mobil. Ya, Sampai 1, 2, juara 3. 3. Dapat semua dapat mobil 1, ya. 2, 3 tuh dapat. Emang dulu mah bagus pisan dulu kita teh. Jadi yang dapat sekarang juga sampai sekarang masih bagus. Jadi KDI 1 dulu. Sekarang saya mau KD 1. Pionirnya 1, 2, 3 ya. siapa? Sampai sekarang masih bagus. Pionirnya KD 1 kan? Iya tapi ya Oh bener kan? Kan baru Mas Rian. Iya, Ya kan udah lah ya. Erlan tuh dulu masih anak muda semua. Oh iya. Sekarang Tapi dia nggak berubah loh. Gak berubah. Memang, apalagi Ade. Gue cerita nih. tapi ya maksudnya ini ajang pencarian bakat yang membuka kesempatan bukan cuma buat mereka tapi anaknya juga. Aan ini sekarang anaknya juga ya ikut juga nyanyi juga. Aan punya anak namanya mirip-mirip ya. Aan, Afgan nama anaknya ya. Apaan? Afgan jadi penyanyi dangdut. Dea kan yang terakhir kita ya, Sar, Itu ya? siapa yang ngajarin nyanyi, bapaknya atau memang dia nyanyi sendiri nonton dari YouTube melihat tayangan apa gimana? sebenarnya kalau Avan ini dari kecil sering aku tinggal sebenarnya. Sering kamu Dulu tinggal? kan waktu aku off air ku masih banyak. Iya, dulu kita tuh setiap hari nyanyi. Nah, saya mau nanya emang jebolan KDI itu sombong-sombong apa gimana sih? Pionir loh mereka satu-satunya. Kita tuh nggak sombong. pionir Kita ya? bicara yang kenyataan, kita pionir loh. Jadi Pionir. Avan itu sering aku tinggal sampai akhirnya aku tuh nggak tahu kalau anakku tuh Avan ini bisa nyanyi gitu. Baru sadar Avan Satu ketika umur 2 tahun itu dia di atas box itu sambil nyanyi.
nyanyi lagunya Wali waktu itu. Ya. Apa lagunya yang Wali yang mana? Yang Itu dia. Oh, lagu kesukaan saya. 2 tahun udah bisa nyanyi. Ikut kompetisi di umur berapa? 14 tahun. Aan pernah ikut kompetisi. Ngelihat anak ikut kompetisi pasti deg-degannya double dong. Pasti, pasti. Dan campur aduk lah. Saat itu pencapaian Afan sampai juara keberapa? Di 3 besar. 3 besar. Siapa sih jurinya waktu? Jurinya. Ini jurinya. King Nasar jurinya juga. King Nasar. Teman macam apa yang hanya menjadikan anaknya sahabat sendiri sebagai juara 3? Ya kan dinilainya nggak dari situ. Pada saat itu saya siap coba lihat tayangannya Afan, saya berdiri-diri loncat-loncat. Iya. Pada saat itu Siti yang menentukan. Jadi ternyata selama ini Ya. kamu menutupi Juri itu kan nggak bertiga aja kan? Tapi waktu itu Siti kayaknya yang udah kan. Ya kan Kak? Siti yang nentuin. Waktu itu ada Kak Dewi juga Ya, kan. tapi aku serahkan ke Siti. Kita kan begini Afan. Ya, kita berdiri waktu Kalau Siti cuma begini aja Siti. Enggak, tapi memang waktu itu Sekarang Afan tahu ya penyebabnya di mana kenapa terhenti. Iya. Iya. Alhamdulillah ya. Coba kita yang ada di situ pasti Tapi Siti, kita juga ngelihat sekarang perkembangan anak Siti ya. Kemarin kan dari Turki, sekarang sudah pindah ke Indonesia. Kita mau kasih lihat yang satu ini, berbeda sama ibunya. Genrenya beda. Katanya ngambil genrenya K-pop, keroncong pop ya. Potret Alif Putri Siti KDI yang sudah beranjak remaja pilih menjadi idol K-pop Antik. dibanding mengikuti jejak sang ibu. Why? Iya, tapi K-pop siapa ya? Zaman sekarang mah, jangan kan anak muda, anak kecil, kita juga suka K-pop. Betul. Ya. Tapi gimana itu ngarahinnya? Ya mungkin karena lingkungan sekolah mereka ya, semuanya seneng-seneng ya lagi K-pop semuanya. Dan memang anaknya itu seneng mencoba. bukan orang tuanya yang mengarahkan. Enggak, aku nggak tahu K-pop kayak gimana, aku nggak tahu justru. Aku kayaknya old style banget ya. Jadi memang Elif itu punya keinginan serba ingin tahu dan ingin belajar, dan apalagi di lingkungan sekolahnya banyak yang suka K-pop, pasti otomatis akan itu ikut-ikutan juga gitu. Tapi selama ini sih aku kalau memang dia suka apapun yang itu dalam positif, pasti aku support. Kan zaman sekarang tuh banyak anak muda Indonesia akhirnya mereka ikut pelatihan sampai akhirnya terbang ke Korea dan mereka jadilah K-pop idol. Apakah akan diarahkan ke sana nggak sih? Kayaknya enggak deh. Kenapa? Apa ke penyanyi dangdut aja gitu? Enggak ya, karena memang itu kan sudah beda budaya, kita kan budaya Indonesia harus bangga gitu loh. Kalau sampai demi berjuang karir gitu ke luar negeri gitu, kayaknya nggak sampai kayak. Belum kali, mungkin nanti. Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau balik lagi kita sebagai orang tua mungkin keinginan anak kalau pengen sampai ke sana gimana? Iya, pokoknya gini, kalau buat Siti, kalau memang itu adalah positif, ya jalanin. Tapi kalau misalnya itu lebih banyak mudaratnya daripada keuntungannya, ya buat. Tapi ini pilihan, sekali lagi pilihan orang tua. Betul. Termasuk kalau Teh Gita juga anaknya justru ikutan K-pop ya, Karawang Idol ya. Deket dong sih. Putri Teh Gita luar biasa. Putri ya, maaf ya. Putra dan putri. Putra dan putri. Tapi ini nanti kita mau cari tahu yang mana nih, karena kemarin selain menjadi wisudawan terbaik juga ini ternyata ada luar biasa sekali wisudawan terbaik hafalan Al-Quran. Ya alhamdulillah ya Allah. Saya bersyukur kita banget. Mau kasih lihat dulu buat sobat Ambiar. Putra Muhammad Zaid Arif Billah. Namanya itu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Orang tua mana yang tidak bangga? Selamat nak, makasih udah jadi wisudawan terbaik ke-1 untuk hafalan Al-Qur'annya. Kamu hebat. Di Garut, Asgar. Kenapa Teh? Saya selama ini kan sering meninggalkan anak saya untuk bekerja. Jadi ketika anak saya menjadi wisudawan terbaik ke-1 hafalan Al-Quran, orang tua mana yang tidak bangga ya? Saya sangat terharu, saya sangat berterima kasih pada anak saya bahwa walaupun mereka ditinggalkan saya bekerja, tapi mereka membuktikan menjadi anak-anak yang terbaik. Dan bukan hanya Abil, itu kan Abil adiknya, kakaknya juga sama, jadi wisudawan terbaik hafalan Al-Quran juga sama. Ada perasaan bersalah?
Bersalah tidak, justru bangga karena ternyata perjuangan saya tidak sia-sia gitu loh. Menjadi seorang ibu plus seorang ayah, mohon maaf karena saya sendiri saat ini. Jadi ketika pihak sekolah ngasih tahu bahwa Bunda, anak Bunda jadi wisudawan terbaik ke-1 hafalan Al-Quran, itu saya rasanya kayak melayang yang benar-benar subhanallah, alhamdulillah gitu. Berarti cara ngedidiknya pun juga luar biasa ya. Ya, alhamdulillah. Walaupun ditinggal-tinggal tapi tetap cara mendidiknya tidak hilang gitu. Jadi saya tuh kalau bekerja, saya selalu video call sama mereka, mengingatkan sholatnya, mengingatkan ngajinya. Jangan sampai mereka itu walaupun ibunya misalkan sedang sibuk, jangan sampai mereka lalai dalam ibadah. Alhamdulillah mereka membuktikan dan mereka selalu mendoakan, Bunda, semoga Bunda panjang umur, sehat. Karena tanpa Bunda kami tidak menjadi apa-apa. Itu selalu yang sering mereka utarakan sama saya. Single fighter, ada lelahnya nggak? Lelah, tapi saya yakin bahwa takdir ini adalah yang terbaik dari Allah. Jadi ketika Allah menakdirkan saya memiliki anak, saya meyakini bahwa setiap anak ada rezekinya dan saya mampu sebagai seorang ibu. Terima kasih untuk tidak menyerah. Dan di segmen berikutnya kita juga punya bintang tamu lainnya yang tidak pernah menyerah minggu demi minggu untuk bisa mencapai mimpi mereka di Akademi Fantasi. Siapa mereka? Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Mengucapkan terima kasih kepada Ujus, Bayu, tim kreatif dari Pagi-Pagi Ambyar, produksi yang karena setiap harinya selalu memikirkan konten yang bagus. Benar, sangat kreatif sekali ya. Kami itu bisa berhasil tuh karena mereka membuat konten yang bagus. Dan sampai gak tidur para kameramen yang bagus-bagus ini. Jam 2 pagi masih live TikTok. Kalian hebat sekali, kalian Aku itu. mau bilang terima kasih ya. Karena di segmen ini apresiasi untuk Karen Delano. Ya. Karena ini juga ajang buat Karen Delano kan. Karen Delano ini merupakan jebolan dari API Audisi Pelawak Indonesia ya. Pintar. Iya. Kok kamu tahu sih? Aku juara satunya memang. Oh, Afi. Di Akademi Fantasi. Kalau kangen sama mereka, kita hadirkan alumni dari Afi. Ada Tia, Nia, Adi, dan Haika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Haika. Ujus, Apa kabar? Mati lampu biasa ya. Belum. Satu segmen. ini idolaku tiap hari. Aku selalu ngetik Rex, spasi Afi, spasi mereka, nama-nama mereka. Siapa aja? Terima kasih. Nia, Haikal, Aditya, keren banget kalian. Sebentar, aku sampai ingat sebentar. Aduh. Oh, Adi Nugroho ceritanya. Maaf, Adit, hari ini kamu tereliminasi. Justru hitsnya itu pada saat Afi 2 itu luar biasa. Keren banget kalian. Wih, akhirnya kita bisa ketemu di sini. Mereka ini pionir di bidang pop ya kan? Anda pionir pop. Oh iya Iya juga. di bidang pop mereka pionir. Sebelum ada yang pop-pop sekarang tuh mereka dulu. Iya. Makanya kita itu semua di sini pengen bilang terima kasih. Kami berempat ingin mengucapkan terima kasih ya tadi udah. Dan pertanyaannya apakah sampai sekarang masih bersahabat? Masih. Enggak sih, Mbak. Masih. Kenapa sih? Kompak. Kita enggak, karena suami istri. Saya nikah. Bentar, ini ganti dulu. Oh iya, iya. Pasangannya yang Oh ini nikah jadinya. Oh ini pasangannya ini. Ini hampir, tapi nggak jadi. Istrinya yang onom ya, Ismi ya. Tapi kita mau ucapkan selamat Mas Adit menikah sama Nia. Alhamdulillah. Selamat untuk pernikahannya dan selamat untuk hitanannya. Oh iya.
Kita bakal lihat dulu ya, ternyata mereka belasan tahun, mereka Masih tergabung di bersahabat. Avi 2, masih bersahabat sampai dengan sekarang ini. Alhamdulillah. Silakan. Haikal, maaf ya Haikal. Haikal jangan deket-deket ya. Haikal kalau bisa pindah kursi. Oke. Kenapa? Haikal mengingatkan Dewi sama personil G4UL. Ya apaan sih lu Rian? Ih. Oh, lagi Tapi kan tenang-tenang. personilnya tuh Avi 2 tuh berapa orang sih? 12. Buat Rindu sama Lia maaf karena katanya kalian dikeluarin dari grup WhatsApp ya. Sebenarnya saya sih. Enggak bercanda. Ini kurang Miki nih. Miki kenapa nggak kesini? Nggak boleh sama Tia ya katanya. Ada yang kurang nih. Romi mana? Romi nggak diajak Romi. Oh iya, beda angkatan mah. Satu. Emang nggak tahu ceritanya sekarang. Kenapa? Dia jadi pesulap. Oh, beda. Jadi kalian ini Avi tahun 2003. Oh sama dong. Vokal coachnya Mbak Ubit nanya. 1 tahun. 1 tahun. Sama kak, sama. Sampai sekarang tuh yang membuat kalian tetap bisa berteman. Iya, tetap bersahabat. Oh duit. Jujur bang. Duit. Jadi besok ngejep bertiga oke gitu. Kalau enggak gue nggak kenal sih kalau gitu. Masih ada nggak sih tawaran? Teman-teman Avi 2, ayo dong kalian nyanyi bareng gitu. Ada masih Kak. Jadi kemarin kan kebetulan off air sama Nia Adit. Terus kita ketemuan di Jakarta, Morowali. Terus ketemuan di Jakarta, ngajakin teman-teman yang lain yuk bikin single yuk. Gitu. Tapi Insya Allah. masih suka atau ada permintaan nggak nyanyiin lagu theme songnya Avi? Masih sering. Ada, suka. Sering, pasti. And they will cry. Oh ya, And I will laugh. Kenapa mereka menangis dan kamu tertawa? Dia bahagia, aku bahagia, dia terharu. Tapi emang Haikal ini dari waktu aku nonton juga memang kamu tuh, Mati lampu. emang kamu tuh happy orangnya ya, maksudnya nggak kalem ya. Enggak kalem. Kalem ya? Enggak. Ini kok bisa jadi jodoh gitu berdua gitu ya? Ya. Ya nggak ada lagi mbak. Jahat banget. Maksudnya itu nggak ada lagi jodohnya, sudah ditetapkan ini. Bagus. Ketetapan Habis acara itu. Tuhan. Jadi habis acara itu langsung gitu ya? Langsung. Enggak, saya ngerebut dari cowoknya. Ya, tapi bener serius. Gak usah dibahas toh. Ya nggak apa-apa, harus jujur. Nah, daripada diceritain orang lain kan mending cerita Itu sendiri. gentleman sekali. Iya. Oh, Adit. Kenapa? Nggak ada salahnya merebut orang kalau memang kita cinta. Ya, yang penting bertanggung jawab. Tapi jangan lupa doa orang tersakiti ya. Saingan terberat, oke. Dia juara 1. Saingan terberat kamu selain juara 2 siapa? Atau aku mau ganti deh pertanyaannya. Katanya juara 1 kan? Oke, Saingan yang lain maksudnya. saya nggak mau saingan terberat buat kamu. Oke. Saingan yang paling tidak berat buat kamu. Saingan paling tidak. Yang waktu aku justru malah feeling pertama tuh Miki, karena Miki tuh satu kesatuan. Ya, Jadi bener. dia bisa koreo, dia bisa Miki nyanyi. nggak ada ini. Paket lengkap. Makanya nggak diundang sekarang. Lagi di Jahat banget. Soalnya tadi tim kreatif bilang gini, Miki nggak boleh sama Tia katanya. takut nutup wah. Oh gitu. Budgetnya minta paling gede. Akan di Makassar dia sekarang Lagi di Makassar. Tapi semuanya pasti saingan lah ya. Ya insya Allah enggak sih. Kok lu pada nggak kompak? Iya, aku iya loh. Ini maksudnya waktu zaman lomba. Iya. Kalau gue punya teman kayak mereka Enggak, kalau aku sainganku adalah diriku sendiri karena gue harus lebih baik minggu depannya lebih baik lagi biar bertahan kan, Wak. Nasar. Nggak tahu nggak sih yang paling berat zaman dulu sama Ribut. Ternyata mereka lebih ribut dari kita ya. Karena mereka duluan loh pionir. Pionir loh mereka tuh bidang pop ya. Tapi beneran. aja senior. Iya. Berantem nggak sih kalian pernah berantem sampai yang berantem yang sampai saling kirim santet? Pernah. Ada. Bayan lagi kok. Mungkin kalau di pop nggak ada, tapi kami di dangdut. Ada katanya, Ada. Soalnya berteman udah kelamaan ya. Kalau di pop tuh nggak ada gitu-gitu. Berantemnya gimana? Gara-gara apa biasanya? Jangankan after lomba, lagi lomba aja ada berantem salah ngomong Siapa doang. misalnya? Saya apa ya? Aku sering banget sih. Iya. Maksudnya gini. Lagi lomba berantem tuh kayak apa? Kan orang Jawa. Mohon maaf nih ya, ini bukan generalisasi. Gak apa-apa, karena Dewi juga orang Jawa, saya juga orang Sumatera. Ada apa ya? Ya. Lanjut. Saya ini, dia ini gini loh, Kak Dewi, dia ini orangnya lembut banget kan. Jadi
Aku kalau misalnya bilang, ya nggak apa-apa gitu, buat dia kekencengan. Harusnya ngomongnya, tuh panjenengan, ya Tuhan, nggak apa-apa. Maksudnya ya. Lo tau nggak, minta maaf sampai jam 12 malam ngetok pintu kamar gue, tuh kepala gue tuh pas di pintu, di gagang pintu, dia ketok tok tok tok. Siapa? Gue bilang, Tia, aku minta maaf, Michael. 12 malam gue sakit kepala. Dan dia kan cara ngomong orang Sumatera kan menurut dia biasa, tapi menurut aku kenceng banget. Jadi kamu tuh lemah lembut Jawa. Kok beda? Buat teman-teman Afi. Kak Dewi juga lemah lembut, jangan dipancing. Berarti kamu gak kenal aku bener gak, King? Lu gimana sih 5 tahun lu gak kenal-kenal gue? Kelihatan kan apa? Nah, kelihatan tuh. Baik, teman-teman Afi, kali ini kita akan mengajak kalian untuk bermain dengan permainan Siapa yang paling? Duduk aja. Oke. Oh, tadi kita nggak ada main-main begini sih. Kita Lu gimana sih Ucus? Baru dipuji lo tadi. Kita juga pengen main. Kita kan duluan muncul. Kita dapatnya beginian kan? Kalian ingat dapatnya apa? Mobil. Zaman mereka juga dapat mobil dan sedih. Enggak, juara 1 doang. Oh gitu ya? Gue emosi, gue emosi. Berarti masih okean kita. Juara 1, 2, 3 dapat Kasih tahu mobil. dong, makanya masuk dangdut banyak duitnya itu. Tapi memang waktu mereka itu pas kita lagi mau audisi, mereka sudah duluan. hoba-hoba. Lu mau mulai game, siapa enggak? Oke, Mulai nggak? langsung. Siapa yang paling bucin saat karantina? Tunjuk 1, 2, 3. Inilah. Oh gitu ta. Jadi dari semuanya. Jadi dari karantina tuh udah bucin banget. Adit bucin sama siapa saat itu? Ya, makanya. Dari karantina memang mobil sudah. tapi dapat Oh nggak dapat mobil tapi dapat jodoh. Sebucin apa Adit saat itu? kalau dibilang bucin, karena saya belum pernah punya pacar, jadi pacar pertama dia. Sampai istri. Langsung nikah. Iya. Aku luar biasa. Kedua. Iya. Adit tadi ngomongnya sama gue di belakang nggak begitu. Enggak. Sekarang beda samaan saya. Jadi pacar pertama Nia langsung Dulunya menikah. sama Alhamdulillah. Selamat. Oke, selanjutnya siapa yang paling susah diajak kumpul? 1, 2, 3. Kenapa? Kenapa Haikal sibuk sekali? Sibuk. Sibuk banget. Sibuk semua di sini sibuk, tapi masalah prioritas. Oke teman-teman silakan jawab. Dia nggak pernah prioritasin kita. Jadi dia cowok tapi suka sensi, pernah keluar dari grup, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Sebentar. Tadi Siti Kan nanya. juara 2 sama tuh dia juara 2 Tadi juga Siti sensi. nanya, kok yang di KDI nggak ditanya, yang suka keluar masuk, ini nih. Terus kok nggak pernah kumpul? Jadi kalau di grup suka keluar dari. Iya kak. Asal suka bener deh. Kok kita hostnya Ambiar nggak pernah ditanya siapa yang suka keluar masuk grup? Aku yang paling sering. Dikit ngambek. Siapa yang paling mudian dan susah diatur saat karantina? Afi dulu. 1, 2. Kok gue sih? Siapa lagi? Siapa lagi? Gue tuh yang paling baik tau. Enggak. Lu biasanya kalau ngomong kebalikannya, enggak. Tapi ya itulah dia. Itu yang buat kalian kenal satu sama lain sampai belasan tahun. Ya. Oke. Alhamdulillah. Tapi kita Oh, bukan belasan, 21 tahun. 21 tahun. tua juga kalian. Sama mereka nih tuanya sama 21 tahun. Beda bulan doang. Siapa yang terkenal jorok atau pemalas saat karantina? Afi dulu. Kok gue? Kalau itu gak terima. Kalau dapat award kayaknya lu menang ya. Oke buat teman-teman Api kita mau kasih lihat. Ini ada satu momen saat Adi tereliminasi. Iya. Cie. Cie yang nangis Saat itu Bombay. Nia nangis. Nangisnya sampai pingsan. Katanya nangisnya nangis seneng ya. Kita lihat dulu ya. Dulu ganteng banget ya. Banyak tuh yang paling Cantik sekali loh. Tapi ada nggak sih pas giliran aku dijemput? Tadi kok kita nggak ada gitu-gitu sih. Enggak, soalnya waktu aku dijemput Nggak ada. kelihatan banget itu. Gak ada, karena datang tak diundang, jadi pulang. Tahu nggak sih begitu dia udah pulang, hidup gue menderita di gagarannya. Kenapa? Oh ribet, Dia nangis tiap hari. nangis mulu. Yang lain kan nggak mau ngurus ya. Pak Ambiar. Lihat gak? Pada nangis tadi. Pada nangis, padahal seneng banget udah hilang ya saingan satu. Pokoknya Eka
Tahu nggak waktu kita yang dijemput Aan? Yang paling seneng siapa? Siti. Iya, Siti. Serius? Jujur, ini udah 20 tahun loh. Jujur ya, nggak usah baper. Enggak. Oke, beneran atau dalam hati lega berkurang saya. Itu beneran. Tapi aku nggak pernah menangis. Jadi kalau ada yang dibilang pulang, gue kan doa ya bertahan buat belajar ya. Begitu dia pulang, gue gini. Gue menghindari kamera, jangan sampai kamera ke muka gue. Karena gue nggak bisa nangis gitu. Begitu dia datang, gue gitu. Tapi kalau kita ini kan orang desa. Orang desa ya apa adanya gitu. Karena kan kita karantina toh, Dit. Ya kan belajar. Orang-orangnya cuma itu aja, tiap harinya belajar, tidur, udah. Jadi kalau pas misalnya pulang ya kita anggapnya after eliminasi dia udah pulang, nggak akan ketemu gitu loh. Begini ya, bertahan tuh memang tujuan, tapi kan kekeluargaan, persahabatan. Tetap. Nah kita nggak saat itu Kak, kita nggak saat itu. Setelah itu juga kita tetap tur bareng. Kamu jangan panggil aku kakak, kamu nyanyi aku masih SD. Oh ya Allah. Dia dipanggil Adek Giant. Oh, Adek Giant. Si Haikal beda banget. Ini siapa sih ngomong mulu? Karena gak dapat panjang kayak tadi. Lagi kita kasih panjang ini loh. Tambahin lagi dong, setengah aja. Waktu aku dijemput, si Nasar cuma begini. Gimana? Makasih An ya. Oh ya? Makasih An udah pulang gitu ya. Kalau waktu tadi Adit dijemput apa segala macam, kenapa dia merasa biasa aja? Karena dia tahu dia akan jadi juara. Tapi jujur ya, waktu itu kan cowoknya berempat nih kami. Udah gitu yang 3 ganteng banget nih. Gue kan insecure nih kan ngeliatnya begitu dia pulang. Oh yang paling ganteng pulang. Gue ada kesempatan nih masuk main. Gitu. Begitu laki ganteng pulang gue alhamdulillah. Supaya tidak ada kesenjangan antara Afi dan KDI, kita kembali ke KDI. Iya. Ada momen kan segmennya udah lewat di eliminasi, dia dijemput dengan ambulans. Kita lihat. Oke, kita mau lihat Tia Afi, Tia yang katanya dibilang mirip dengan pemenang idol terbaru Sabrina. Kita lihat dulu ya. Ya emang khas yakin. Nih, Kak Tia ini memang punya suara khas ya. Memang tadi Aan baru ngomong, emang karakternya Mbak Tia ini Kayak kuat sekali, betul. Suaranya dia tertonton loh, beneran. Kayak apa? Tertonton, nggak bohong, beneran. Dengar nggak kata Adit kayak apa? Suaranya kayak truk tronton. Astagfirullahaladzim. Melibas. Iya. Very powerful. Oke, buat Tia gimana? Banyak yang bilang mirip dengan Sabrina. Iya, kemarin sempat banyak yang DM terus bilang Sabrina ini titisannya Tia Afi gitu. Aku nggak tahu, yang merasa mirip kan sebenarnya netizen. Terus kebetulan lagu kemenangannya tuh sama ciptaannya Mas Yovie Widianto. Iya, dan nadanya sama plek dengan. Coba nyanyi dong. Iya juga. Aduh, penasaran, iya. Ya, ayo dong Tia, nyanyi dong. Tia loh, Tia, Haikal Tia. Oh, Tia menghargai. Menghargai jadi berdiri ya. Kangen sama penampilannya Tia Afi. Ya. Di pagi-pagi ambiar. Pagi-pagi ambiar. Juara 1 Akademi Fantasi sesi atau season kedua. Iya. Lebaran sudah lewat, puasa pun sudah lewat. Ya, kami sebentar ucapkan lagi tahun baru. Terima kasih banyak sudah menyaksikan, kita kembali lagi tahun depan ya. Masih ada lagi loh. Ini tuh Masih ada. Hari ini tuh episode para alumni kompetisi. Cuman sayangnya nggak semuanya karena katanya memang nanti hari Senin kita undang juga ya Ujus gitu. Yang kompetisi juga kan. Oh gitu. Karena kalau produsernya Ujus pasti bagus-bagus bintang tamu. Iya benar banget. Ya ini juga suaranya luar biasa sekali. Waduh. Iya, alumni Indonesia. Mencari bakat. Bukan Indonesia Idol. Ini kita akan hadirkan ada 3 orang jebolannya di pagi-pagi ambiar. Ada juara satunya di season ketiga Ihsan Tarore, kemudian Novia Bami dan juga Yazina. Wow. Luar biasa. Terima kasih. Ambiar, siapa di antara sobat ambiar di rumah yang memberikan dukungan kepada mereka ketika mereka berkompetisi? Wah, pasti bangga melihat idolanya sobat ambiar ada di sini. Terima kasih banyak sudah hadir ya. Terima kasih dan kita kembali lagi minggu depan. Assalamualaikum. Oke, boleh silakan kalian
duduk ya. Ini keren banget nih. Kakak. Ihsan Tarore, Shakira, Novia Bahmid, gimana rasanya menjadi idola Indonesia? Mungkin tanya yang paling baru dulu ya. Astagfirullahaladzim, Ihsan. Ternyata ada senioritas. Iya, maksudnya kan kalau di kita enggak, alhamdulillah. Wah, Nasar. Ya maksudnya kan dia yang lebih fresh, dia lebih masih ingat. Ya. Padahal pionir loh. Tapi aku mau nanya sama yang tua dulu. Ketika diumumkan juara 1. Itu Ya gimana Allah. perasaannya? Ya aku dulu ya. Ya kalau aku ya itu sebenarnya kalau diingat-ingat kan 2006. 2006 ya? 2006. Itu berarti 19 tahun yang lalu lah. Gitu. Jadi kalau dibilang gimana perasaannya, bersyukur banget. Nggak nyangka. Karena yang ikut idol itu kan saat itu banyak banget kan. Sama kayak KDI, sama kayak Avi gitu kan. Jadi kayak bener-bener buat aku tuh kayak nggak nyangka. Dari anak kampung, anak desa gitu kan. Terus juga anak tukang becak pula gitu kan. Terus bisa ikut idol. Dan alhamdulillah aku sempat ikut audisi AVI, aku sempat ikut serius. Aku AVI itu nggak lolos di umur karena saat itu aku waktu daftar 16 belum bisa. Oh iya, kita 18. Terus aku ikut KDI, aku juga gagal. Kamu pernah ikut KDI juga? Aku pernah ikut KDI. Sama di tahun 2004, 2006. 2004. Oke. Jadi aku di tahun 2006 itu audisi AVI, audisi KDI, audisi Idol dan yang ternyata lolosnya di Idol. Rezeki. Shakira, the youngest. Kamu paling muda di antara semua ini. Lagi. Punya berapa Shakira? Siapa Shakira? Aku 16 tahun. Ibu Bari. Jangan ikutan kita deh kayaknya, masih kecil, Bo. Tahu nggak kalian Shakira ini mama asuhnya gitu ya, itu salah satu fanbase Nasar Holy Karawang. Tuh ada tuh Tevi Susanti di situ. Distributornya Donat King Nasar juga ya? Kurang lebih membantu memasarkannya. Shakira tuh aku nonton kamu waktu tayangin video aku yang pakai gamis yang meni aing mah aduh. Shakira, pastikan kamu juga terinspirasi dari kakak-kakak ini dari setiap ajangnya. Kamu pasti nonton dari setiap generasi ke generasi. Betul. Kamu tuh paling terinspirasi sama siapa? Entah ajang apapun itu siapa? Sebutkan satu nama. Makasih. Oh, kalau aku sebenarnya terinspirasi buat ikut Indonesian Idol itu dari season 9. Karena aku nontonnya di season 9, Kak. Iya, terima kasih. Nggak usah diomong lagi. Aku menang dia belum lahir soalnya. Iya. Siapa inspirasi buat kamu? Aku Kamaria. Oh, Maria ya. Keren banget sih, keren. Aku suka banget sama Kamaria dan dia juga juara 1 waktu umur aku. Jadi kayak aku terinspirasi lah. Jadi aku ikut Indonesian Idol dan alhamdulillah jadi top 9. Alhamdulillah. Berarti ada persamaan dari kalian semua. Kalian tuh punya mimpi yang sama, punya passion yang sama. Bernyanyi, bermusik, menaklukkan Jakarta, menjadi seorang penyanyi. Pun Novia Bahmid, apa yang bisa kamu dapatkan, yang bisa kamu share buat kita semua di sini? Apa yang sudah kamu dapatkan? Bukan hanya menaklukkan Jakarta, menaklukkan dunia. Apa yang sudah kamu dapatkan? Gimana? Yang sudah kamu dapatkan dari ajang pencarian bakat yang tidak pernah kamu terpikirkan sama sekali. Banyak sih, ketemu sama orang-orang yang suka musik, banyak banget ya yang nggak bisa di kolaborasi. Bahkan aku juga kayak nggak nyangka aku sampai berkolaborasi sama Yellow Claw, sama Alvira, Virginius, kayak wow, aku nggak nyangka aku bisa ada di titik sini gitu. So banyak sekali hal-hal yang aku syukuri banget yang aku dapetin setelah aku dari Indonesian Idol, karena sebelumnya juga aku ikut Idola Cilik 2013, terus The Voice Indonesia di 2018 dan 2019, sampai pada akhirnya di Indonesian Idol baru baru dar banget gitu di Indonesian Idol. Nah, dari situ sangat grateful hingga ada di titik sekarang. Buka jalan kolaborasi. Ada satu cerita dari seorang Ihsan Tarore yang barangkali belum semua orang tahu pun juga kami kaget mendengar.
Apa ini? Ihsan Tarore sempat alami stres dan ingin berhenti Allahu Akbar di dunia entertainment. Ihsan Tarore, stres itu satu hal yang begitu biasa sekali bagi seorang manusia. Tapi yang membuat kamu ingin berhenti di dunia entertainment tuh spesifiknya tuh kenapa? Ya, percintaan kayaknya. Enggak. Kita hadirkan Denada Kamune. Gak mungkin. Gak ngomong. Gak mungkin. Oke. Jadi yang bikin aku kemarin tuh kepikiran untuk berhenti dari industri ini ya salah satunya karena sebenarnya orang mau nyenggol aku, netizen dimanapun mau nyenggol aku terserah, nyenggol aja. Mau ngomongin apa terserah gitu. Aku nggak masukin hati lah. Tapi begitu nyenggol ibuku gitu. Jadi ibuku sampai kepikiran, sampai kayak nangis mulu gara-gara omongan netizen. Nah, itu yang bikin aku kayak sensitif ya kalau down ya. Apa alasan mereka sampai bisa menyenggol ibu kamu? Ya karena saat itu ya efeknya karena yang aku putus percintaan kemarin, terus akhirnya netizennya itu jadi kayak menyalah-nyalakan, nyangkutin ke ibu aku juga gitu. Itu salah satunya gitu. Jadi abis dari situ ya udah aku bilang kayak ya udahlah aku berhenti aja lah, ngapain sih peduli apa mereka gitu. Kalau kamu berkenan, kalau tidak juga tidak masalah, kalimat yang menyinggung begitu menyakiti hati kamu. Aku sih nggak tahu kata-katanya apa yang begitu menyakiti hati ibu aku sebenarnya. Karena kalau menyakiti hati aku, alhamdulillah aku nggak masalah. Orang mau ngomongin apa aku nggak peduli gitu kan sebenarnya. Kalau yang jelek-jelek ya, tapi kalau ngomongin yang kayak membangun gitu, positif gitu, oke gitu. Tapi kalau misalkan kayak bikin sakit hati ibuku sampai ibuku nangis apa segala macam, karena momen ibuku nangis itu sebenarnya dia juga sebenarnya sembunyi-sembunyi. Jadi ibu kamu sembunyi-sembunyi? Yes. Kamu taunya dari? Adekku salah satunya. Terus juga beberapa kali juga aneh lah dia, kayak kurang nafsu makan, kayak ya nggak dia lah gitu. Nggak cerita ibu ya. Tapi nggak cerita, dia nahanin sebenarnya. Kamu coba konfront dengan ibu? Yes. Akhirnya aku nanya kenapa segala macam, ya karena ya ini sakit hati lah, aku dibully apa segala macam gitu-gitu. Jadinya kayak aku yang disalah-salahin sama orang gitu. Ibu nggak punya, ibu punya sosmed ya soalnya. Ibu punya sosmed soalnya gitu. Jadi akhirnya dari situ terus aku bilang, ya udahlah tutup aja sosmednya. Ya benar, sama ibu ditutup sosmednya. Sekarang dia bikin sosmed baru jadinya. Gitu. Lalu apa yang disampaikan oleh ibu kamu untuk seorang Ihsan Tarore dengan perjuangannya tidak mudah dari tahun ke tahun menjadi juara 1 sampai akhirnya bisa memutuskan I will fight, gue akan tetap berada di jalur ini yang sudah diberikan oleh Tuhan. Setelah kemarin hampir berhenti, akhirnya yang bikin semangat lagi ya ibu juga. Karena dia bilang kayak, kamu tuh nggak gampang loh bisa bertahan selama ini. Dari 2006, terus akhirnya kan kemarin sempat ikut Dangdut Academy Celebrity juga gitu. Jadi kayak banyak loh yang udah kamu perjuangin, masa iya berhenti bang? Katanya gitu. Ya terus aku bilang juga, ya tapi mereka nyakitin mama, aku bilang apa segala macam. Ya tapi ingat banyak juga yang sayang sama abang gitu. Jadi ingat banyak yang udah support abang sampai abang tetap bisa survive di industri ini gitu. Semoga kamu ingat komentar yang masuk tidak lebih banyak daripada SMS yang memberikan dukungan untuk Iya. Ini ditanyanya lama loh, kita tadi enggak loh. Lama. Afi lama, Aidel lama. Iya, kita balik lagi ke KDI ya. Kita punya tayangan. Ini buat teman-teman. Pionir loh, dangdut. Ini tayangan khusus KDI, Sobat Ambiar ya. KDI, katanya Shakira lagi deket sama seseorang. Gini kamu begini. By the way, itu tentang Shakira yang ngerasa tua langsung. Kamu nggak jatuh cinta, Wak, gitu ya. Om Tante. Nggak apa-apa, siapa tahu kan kejadian beneran kan kayak Bang Adit sama Kania. Maaf ya Om Tante. Sama Tante pengen tahu. Iya. Om Tante. Ini generasi anak muda yang jatuh cinta, Om Tante yang jatuh tempo tuh. Bagaimana? Aksen lo. Bagus. Enggak, itu Kak saya. Kakak yang gimana-gimana. Masa sih? Masa sih? Tapi Shakira ada perasaan deg-degan nggak ser-ser gitu? Enggak, aku yang ada perasaan kesel aku kalau lihat dia. Kesel itu cinta loh. Ini cinta loh dia. Kamu dulu sama dia juga kesel kan? Kesel. Lama-lama cinta. Dewi juga kesel sama aku padahal dia cinta. Kawin aja, kawin.
Kesel, jadi kesel. Iya, sebenarnya cuma adik kakaan aja. Sayang, Tante Dewi kasih tahu ya, semua itu berawal dari adik kakak. Iya. Nah, ini udah pure adik kakak. Dulu juga Haikal sama Mbak Tia sama adik kakak. Iya. Tapi dulu yang nembak gue Tia lo beneran ya. Iya beneran. Beneran, tapi ya sudah. Itu namanya. Haikal nggak mau saat itu. Haikal. Ya, dia butuh support mental. Jadi aku Support mental. Lu, dia berasa dibanting banget sama Haikal. Oke. Dia kalah nggak juara 1, Bos. Saya kira kita mau kasih lihat yang satu ini. Mungkin kamu bisa memberikan gesture seperti ini, tapi tidak dengan Axel memberikan caption yang Manis sekali. Dari Axel loh, senang rasanya punya adik seperti Shakira Nonoy. Suportif dan selalu bikin aku gemes dan kadang greget sama tingkahnya dia. Cuma satu hal yang selalu aku kangen dari Nonoy adalah ketika dia bisa happy di tengah-tengah badai yang ada di tengah kita. Dan untuk Nonoy semangat selalu. Panggilannya Nonoy. Aku udah baca karena banyak yang tag juga, kayak banyak yang kirim-kirim, so kayak so manis banget nih ketika Mama bilang apa, Noy? Dibagi-bagi ambiar, kita hadirkan, ini dia Axelo. Mohon maaf, kalau itu jadinya bukan Axel, akselerasi. Jadi gitu, padahal udah manis banget ya. Tapi kalau kita tuh kadang di depan kamera emang manis, tapi kalau di belakang ya udah biasa aja. Oh, depan Iya. Kamu tuh nggak takut menyakiti perasaan Axelo? Kamu ngomong begitu depan Tapi kamera? kamu ininya merah pas ngomong Axel. Blush on dong, King Asal. Blush on dong. Ya Allah tuh. Pokoknya apapun itu yang penting karir dulu ya. Iya, Oke, kita sekarang ke Novia Bahmit. Nah, kita juga punya sebuah fakta. Ternyata Novia Bahmit ini selain jadi penyanyi, apa cita-citanya? Bukan pengen jadi penyanyi. Jadi apa? Atlet. Atlet gapleh katanya ya. Novia Bahmit. Keren. Gitu dong. Idol mah ada hobinya. KDI mana ada hobinya ya? Apa hobinya? Sebenarnya aku lebih mengutarakan kekesamaan. Ada Nasar ya? Ada apa? Pionir hobi ya. Gila-gila pionir. Novia, kamu jadi lagi suka boxing? Ya, aku lagi suka boxing, serving, sama lagi coba untuk kayak silat. Ya. Sebenarnya dulu aku pernah silat karena dulu pas pesantren aku ikut silat dan juara 3 Sulawesi Utara waktu itu. Setelah pindah ke Jakarta, Novi udah nggak pernah latihan lagi, so aku masuk sanggar lagi di Taman Mini untuk mengingat lagi gerakan-gerakannya. Keren. Kalau Bahmit, kamu memang terus digeluti si pencaksilat itu? Dulu iya, sekarang jadi boxing aja kalau sekarang? Enggak, tiga-tiganya aku ini. Oh iya? Ya. Beda jauh sama aku, Kak. Kamu masih taekwondo ya, Nasar? Aku enggak taekwondo, main karet. Iya, aku dulu main karet. Iya. Aku juga main karet. Iya, main karet dulu. Ada finalis di kita dulu namanya Aidil. Kita berdua main karet. Maaf ya. Iya. Kita kali ini segmennya segmen idol, maaf ya. Teman-teman idol, kita mau ngajakin kalian untuk bermain dalam Roda Ambiar. Silakan maju. Tadi KDI nggak diajak bermain ya? Sabar ya. Kita ayo ke sini. Kasih kesempatan yang muda-muda ya. Ayo yang muda-muda. Ya, keponakan dulu, tante-tante om di belakang dulu ya. Adu dulu. Izin. Ayo silakan. Ayo silakan. Novia Bahmit silakan putar ya. Ayo putar. Oh. Challenge adu high note. Adu high note. Ya ampun. Oke. Yang Silakan. Novia Bahmit. High note. Aduh, high note. High note. High note. Kak, kita pulang aja yuk, Kak. Yeah. You can watch me pull up on your body like it's summer. Take my clothes off in the water, splash around and get your blessed like holy water. I don't know what you are waiting for. You know that I'll be waiting for you. I only do this party for you. Oh wow. Kurang high lagi, mau Bahmit. Kayak lagunya Beyonce yang listen itu bilang.
High note atau one breath? High note. Yang high note itu loh yang sampai ngejuit-juit. Baby, it's you. You're the one that I love. Baby, you're the one that I need. You're the only one I see. Come on, baby, it's you. You're the one that gives your all. You're the one like I always call when I need to make everything stop. Finally, you put my love on top. Baby, you're the one that I love. Baby, you're the one that I need. You're the only one I see. Baby, baby, it's you. You're the one that gives you all. You're the one who always goes. Wait to make you everything stops. Finally, you put my love on top. Baby, you're the one that I love. Baby, you're the one that I need. You're the only one I see. Come on, baby, it's you. You're the one that gives you all. You're the one who always comes. Wait to make you everything stops. Finally, you put my love on top. Baby, 'cause you're the one that I love. Baby, you're the one that I need. You're the only one I see. Baby, baby, it's you. You're the one I give you all. You're the one I've always called. When I did, you make everything stop. Finally, you put my love on top. Baby, you're the one that I love. Baby, you're the one that I need. You're the only one I see. Baby, baby, it's you. You're the one that keeps you on. You're the one I can always call when I need to make everything stop. Finally, you put my love on top. Baby, you're the one that I love. Baby, you're the one that I need. Kita menari bersama. Bagi-bagi ambiar geger. Sudah hadir Widya Anggraini, korban vandalisme pelemparan batu, pengerusakan kaca kereta api Sancaka beberapa waktu yang lalu di hari Minggu. Mbak Widya Anggraini, selamat pagi, selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi. Kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Iya. Boleh diceritakan kronologisnya seperti apa yang dialami oleh Widya Anggraini? Kronologis awalnya itu saya kan suka video-video kayak daily gitu ya. Terus itu videonya HP saya taruh di depan, saya pas. Nah, waktu saya fokus baca buku sama dengerin earphone, tiba-tiba dari arah samping kiri itu kayak ada batu, itu suara brak gitu. Tiba-tiba. Oke, itulah yang menjadi viral ya? Iya. Karena terekam dengan begitu jelas. Betul. Saat kamu merekam, kemudian ada batu yang memang dilemparkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan memang terlihat sampai akhirnya rekaman itu menjadi viral di media sosial. Iya. Baik, bagian mana yang luka saat itu? Yang luka itu bagian sini, kepala, mata, sama leher kemarin ada darah juga. Kaki juga terkena serpihannya juga. Ya karena kacanya tebel banget kan? Iya, Ini tebel kereta banget. jalan ya? Iya, kereta jalan posisinya. Oh, batunya besar berarti? Besar. Itu juga berangkatnya kan jam 22.25. Itu kenanya tuh 22.35-an. Jadi baru jalan. Oh, baru jalan. Iya. Baru jalan. Baru jalan. Saat itu kamu bersama dengan siapa? Dengan saudara sekaligus teman seperjuangan juga. Itu berada di sebelah kamu? Iya. Kemudian luka-luka ringan atau bagaimana? Kalau yang di posisi sebelah kanan saya ini kurnianya juga kegores karena dia posisinya kan tidur
kaget gitu. Baik, penanganan dari PT Kereta Api Indonesia setelah adanya aksi vandalisme tersebut, apa yang dilakukan selepas mereka mengetahui ada aksi tersebut? Untuk pihak KAI segera menangani semuanya, juga memfasilitasi untuk saya 100% sampai sembuh. Baik. Tapi ketika itu kereta langsung berhenti atau tetap jalan? Masih jalan, terus berhenti ke Solo. Berhenti di Ada yang Solo. masih tahu ininya ya? Iya. Masih tahu supirnya gitu ya? Masinisnya ya? Masinisnya. Oke. Iya. Jadi sempat berhenti akhirnya, nggak diteruskan perjalanan. Lanjut sampai Solo, baru dari Solo itu ada spesialis kesehatannya yang ke atas kereta periksa. Itu saya dikasih 2 pilihan antara turun atau lanjut. Saya minta turun di Solo itu. Kemudian dilarikan ke RS Triharsi, diperiksa mata, dibersihin karena banyak serpihan-serpihan kaca juga. Baik, kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Ini ada satu artikel yang dialami oleh seorang Widya. Jalani pemeriksaan di Surabaya, 2 penumpang KA Sancaka alami luka di kornea mata. Oke, kamu diberikan pilihan saat itu, kamu turun di Solo, kemudian setelah diperiksa di Solo, akhirnya pemeriksaan lebih lanjut di Surabaya. Iya betul, karena di Triharsi Solo spesialis matanya nggak ada, jadi kita harus dilarikan di Surabaya. Karena barangkali tengah malam saat itu ya. Baik, yang lempar batu siapa? Oknum yang tidak bertanggung jawab. Belum tahu juga. Belum tahu. Jadi nggak ketahuan ya siapa Belum ya? tahu. Nggak ada Baik. CCTV atau mungkin di jalan atau gimana? Berarti orang. Ada CCTV kan biasanya ada. Bukan karena. Kurang tahu kalau Ini sangat disayangkan karena memang ini juga aksi vandalisme bukan kali pertama, tercatat di 2025 di daerah KAI Daop 5 Purwokerto sendiri sudah terjadi 5 kali di tahun 2025, dan ini dia yang menjadi viral di media sosial. Kami tidak bisa menayangkan seperti apa, tapi ini adalah titik lokasi di mana aksi vandalisme tersebut terjadi. Ini di sekitaran daerah mana jika kamu bisa cerita sama kami? masih sekitaran daerah Yogyakarta. Masih Itu di sekitar TNI sama Bandara Jogja. Komplek TNI. Nah, iya betul. Baik, Daop 6 berarti ya. Oke, Mbak, aku udah nemu lokasinya. Kemungkinan besar di komplek TNI sebelum bandara. Seperti yang tertera di screenshot, lokasi itu memang benar di sana. Apalagi pas shoot videonya di slow mo. Kejadiannya persis setelah palang pintu. Mbak bisa cek lokasi di Maps, namanya Tahu Bakso Res. Iya, soalnya kalau motif yang lain apa ya, iseng. Itu setelah pengobatan langsung, itu setelah pengobatan atau mau pengobatan? Kita nggak tahu. Barusan videonya. Videonya itu setelah kejadian langsung dibawa ke belakang sama tim KAI-nya, diobatin sama mbak yang di KAI. Habis itu baru turun di Solo. Baik, Widya, apakah pelemparan batu itu hanya 1 kali terjadi atau ada lemparan batu susulan selepas itu? Selepas itu tidak ada. Hanya 1 kali ya? 1 kali. Baik, ini juga itu kita. pun batunya nggak masuk. Karena memang tidak tebal kaca dari tebal banget. kereta itu begitu Tapi tebal. lubang. Ya, berlubang, dan imbasnya pecahan kaca yang kena ya. Jalan. Kita mau kasih lihat ini juga sebagai bentuk edukasi, pun juga adalah sebuah peringatan bagi mereka para pelaku vandalisme. Penumpang KA jadi korban pelemparan batu. KAI pelaku bisa dipidana maksimal 15 tahun. Sekali lagi ada undang-undang KUHP pasal 194 vandalisme, itu hukumannya jika menyebabkan korban tewas ataupun juga terluka 15 tahun penjara. Informasi yang kamu dapatkan, apakah Pelakunya udah ketangkap belum? Belum. Susah. Karena sulit di malam hari, lintasan kereta pun juga panjang. Kita juga rasanya memaklumi jika pihak terkait sampai dengan sekarang masih belum bisa mendapatkan atau menangkap pelaku. Kita berharap semoga masyarakat Indonesia bisa lebih disadarkan lagi. Pun juga tentu saja kualitas sumber daya manusia, karena ini begitu kompleks sekali ya. Bisa lebih ditingkatkan lagi kesadaran diri untuk tidak melakukan tindakan vandalisme. Karena sekali lagi vandalisme ini tergantung bagaimana dengan kualitas masyarakat sebuah negara, suatu daerah. Dan kita juga berharap tentu saja menjadi perhatian bukan hanya pemerintah pusat, pun juga pemerintah daerah. Mereka lebih diperhatikan lagi. Anak muda Indonesia punya banyak waktu, sedikit ilmu. Lempar batu dilakukan mereka yang tidak berilmu. Kita kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Anda.
bintang tamu buat hari semua ini. bintang tamu yang sudah hadir. Baik, singkat, padat, dan pamit. Silakan bernyanyi di pagi-pagi Ambiar. Kopi Dangdut, let's go. Hey.